Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Judul khotbah hari ini adalah Tahun Baru untuk berkonsentrasi dan menantang diri. Bacaan hari ini diambil dari Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Sebagai pengantar, Tahun Baru tahun 2024 telah menyingsing. Tuhan telah memberi dan akan pasti menggenapi perjanjian tahunan bahwa lapangkanlah tempat kemahmu dari Yesaya 54 ayat 22. Pertama-tama gereja Yewon harus menjadi baptisan di 237 negara yang menyelamatkan seluruh dunia pada tahun ini. Tim doa yang terdiri atas 3 orang dan 3 gerakan akan menjadi saluran berkat tersebut. Untuk memperluas gereja, kita sedang melakukan gerakan statement. Untuk memperluas wilayah, kita sedang melakukan 4.000 baptisan. Untuk memperluas ladang, kita sedang melakukan gerakan penyembuhan di 237 negara. Kita harus menantang diri agar 10.000 jemaat beribadah bersama untuk memenuhi bait Allah dan melakukan gerakan firman di 40 wilayah di Korsel dan membangun baptisan penginjilan di 237 negara. Oleh sebab itu gereja Yewon mendirikan panitia untuk mengurus setiap wilayah dan membentuk tim penginjilan sebangsaku. Saya mengalami jawaban tersebut. Supaya mengalami jawaban tersebut, kita perlu platform. Yang ini kita harus melampangkan tempat kemah diri saya. Tempat kemah saya ada 2 bagian. Yang pertama, kita harus memperluas tempat kemah secara rohani. Untuk itu kita harus mengikuti firman mimbar selama 24 jam. Ketika kita mengikuti firman mimbar, kita dapat menjalani kehidupan yang membuat karya untuk selamanya dan level 25 jam yang transenden dan keterbatasan diri kita. Kita akan mengalami berkat dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan memperluas tempat kemah pekerjaan saya, dan memperluas tempat kemah bisnis, studi, dan sebagainya. Tuhan membuat saudara berdiri sebagai puncak di setiap radang saudara. Saya berharap seorang pebisnis dan pekerja berdoa seperti ini. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan kreatif untuk menyelamatkan 237 negara, memulihkan 5.000 suku, dan membangun remnant sebagai puncak. Untuk itu kiranya Tuhan memberi kami ekonomi terang dan ekonomi remnant dan ekonomi penginjilan 237 negara. Remnant harus menantang diri dengan doa untuk menjalani kehidupan CVDIV yang memperluas kerohanian dan keahlian. Seiring dengan mulai tahun baru, kita harus menantang diri dengan semangat, berani, secara rohani, sebagaimana judul khotbah hari ini. Kita harus berkonsentrasi untuk mewujudkan misi Tuhan dan menantang diri untuk melakukan kehendak Tuhan pada tahun baru ini. Amin. Dalam teks hari ini ditunjukkan sikap rohani selama pelayanan publik Yesus. Itu adalah sikap rohani yang berkonsentrasi dan menantang diri. Sebenarnya bacaan hari ini harus diambil dari ayat 20, tetapi kita membaca dari ayat 31 sampai dengan 35 karena terlalu panjang. Kata konsentrasi berarti berpusat pada satu titik. Apa itu satu titik? Itu berarti berfokus pada satu-satunya rencana dan kehendak Tuhan. Kita harus masuk ke rencana dan kehendak Tuhan. Kita harus menantang diri dengan perjanjian sambil berkomunikasi dengan Tuhan.
Dengan demikian kita melapangkan tempat kemah kita dan mengalami karya Tuhan yang hidup. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengambil bukti sebagai tokoh utama penggenapan perjanjian dengan sikap rohani yang berkonsentrasi dan menantang diri. Pokok bahasan yang pertama adalah Tuhan berkonsentrasi untuk mewujudkan misi. Dalam ayat 20 sampai dengan 21, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Yesus memberitakan Injil kerajaan kepada banyak orang, sehingga makan pun tidak sempat. Yang sangat mengejutkan adalah bahwa segala macam mukjizat tanda-tanda terjadi di tempat di mana Injil kerajaan diberitakan. Mereka yang menderita penyakit yang tidak diketahui disembuhkan. Mereka yang kerasukan iblis dipulihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengusir setan dan karya pemulihan terus terjadi. Oleh sebab itu banyak orang berkerumun kepada Yesus dan berita tentang Yesus menyebar ke seluruh Israel. Dalam teks hari ini katakan bahwa kaum keluarga Yesus datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dalam ayat 22 katakan bahwa ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan pengulut setan, ia mengusir setan. Mereka menyebarkan desas-desus jahat karena Yesus memberi pengaruh sebesar menjungkirbalikkan seluruh Israel. Dikatakan bahwa orang biasa tidak dapat melakukan mukjizat dan tanda seperti dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus pun kerasukan setan sama seperti mereka kerasukan setan. Tetapi Yesus berkonsentrasi pada pelayanan pekabaran Injil. Makan pun dia tidak sempat. Meskipun ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berencana untuk membunuh Yesus dengan segala cara, dia tidak memperhatikannya dan memberitakan Injil kerajaan saja. Yesus memberitakan Injil kerajaan tanpa peduli ancaman kematian. Oleh sebab itu mereka mungkin bahwa Yesus tidak waras lagi dan kerasukan setan. Dengan demikian Yesus berkonsentrasi untuk mewujudkan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil kerajaan. Kebanyakan orang menganggap bagus dengan mata positif seorang yang rajin mengerjakan pekerjaan duniawi. Sebaliknya kebanyakan orang menganggap aneh dengan mata negatif, seorang yang rajin mengerjakan pekerjaan rohani, yaitu memberitakan Injil kerajaan. Maka mereka menganggap Yesus sebagai orang gila, sama seperti desas-desus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada Festus berkata dengan suara keras bahwa engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab seperti ini, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku. Kecuali belenggu-belenggu ini. Betapa indah dan teguh pengakuan ini. Dengan nilai duniawi atau sudut pandangan duniawi, kita tidak dapat memahaminya. Pusat pelayanan penginjilan terkenal Moody adalah kota Chicago. Pada waktu itu warga Chicago menyebut Moody sebagai Crazy Moody, Moody gila. Dia begitu berfokus pada pemberitaan Injil, sehingga dia disebut sebagai orang gila. Jika dia menjalani kehidupan beriman dengan serampangan, dia tidak akan mendengar perkataan tersebut. Jika saudara menjalani kehidupan beriman dengan lumayan atau serampangan, saudara mungkin bergaul dengan baik dengan orang-orang yang tidak percaya. Namun, kita tidak boleh menjalani kehidupan
dengan rumah yang sembarangan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk mewujudkan misi Tuhan dan untuk Injil. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara gila bagi pelayanan gereja maupun pekerjaan saudara masing-masing pada tahun 2024. Komponis bernama Handel yang terkenal dengan Mesia tidak dapat makan selama 20 hari untuk membuat mahakarya Mesia. Kenalannya berkata bahwa dia gila karena banyak hutang. Namun Handel mengalami penyertaan Tuhan selama 20 hari dan berkonsentrasi pada karya musik. Akhirnya mahakarya yang luar biasa dilahirkan. Penemu bernama Edison juga berkonsentrasi sampai lupa makan. Saudara juga coba berkomunikasi dan berkonsentrasi kepada Tuhan selama 24 jam. Lalu buatkan karya kehidupan 25 dan kekal. Saudara jangan membuang waktu untuk mengikuti hal yang sia-sia. Saya berharap saudara menjalani kehidupan beriman dengan memegang perjanjian bahwa lapangkanlah tempat kemahmu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami jawaban yang memperluas pelayanan maupun pekerjaan saudara masing-masing secara nyata. Pokok bahasan yang kedua adalah menantang diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam ayat 31 sampai dengan 32, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Desas-desus jahat tentang Yesus tersebar ke seluruh Israel. Dan ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk bertemu dengan Yesus. Namun Yesus menjawab seperti ini, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Secara harfiah dia adalah orang durhaka. Namun maksudnya bukan seperti begitu. Dalam ayat 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Dia berbicara tentang konsep keluarga rohani. Kita harus memiliki mata untuk melihat baik hubungan keluarga jasmani maupun hubungan keluarga rohani yang baru terbentuk di dalam Kristus. Ada satu-satunya syarat untuk menjadi keluarga baru rohani dalam ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jika begitu, apa kehendak Tuhan? Yang intinya adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah titik awal. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alkitab memuat rencana dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, alasan mengapa Alkitab dicatat adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memperluas pelayanan yang menyelamatkan jiwa-jiwa dan diteruskan. Ayat 22 sampai dengan 30 menekankan fakta ini. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem memfitnah Yesus bahwa Yesus kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Beelzebul melambangkan penghulu setan. Dengan penghulu setan mengusir setan di sini berarti setan yang besar mengusir setan yang kecil. Tidak masuk akal. Yesus memproklamasikan kepada mereka kebenaran rohani yang sangat penting.
Dalam ayat 28 sampai dengan 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dikatakan bahwa semua dosa dapat diampuni, tetapi dosa-dosa melawan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Pekerjaan Roh Kudus menggerakkan hati manusia untuk bertobat dan diselamatkan. Dalam Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Kudus memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan. Namun menghalangi pekerjaan keselamatan, yaitu menghalangi pemberitaan Injil, adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan mengikuti pekerjaan Roh Kudus dan akan membangun baptisan yang kekal. Yesus juga berfokus secara rohani pada hal ini. Oleh sebab itu, kita semua yang merupakan keluarga rohani Yesus harus menjadi satu dan harus mengikuti jejak rohani. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Ketika hanya 3K disampaikan melalui kita kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, itu menjadi kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Zig Ziglar, seorang instruktur motivasi, mengatakan seperti ini, tidak ada lift untuk kesuksesan, tetapi tangganya telah terbuka, selalu terbuka. Maksudnya apa? Kesuksesan tidak datang tiba-tiba. Saat saudara mengambil langkah satu demi satu, pintunya terbuka. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan rohani. Jika saudara mengikuti firman mimbar hari demi hari, saudara akan mengalami jawaban secara nyata. Saudara akan mengalami winner effect, efek pemenang secara rohani. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki bukti untuk melapangkan tempat kemah kehidupan jasmani maupun rohani melalui menantang diri untuk melakukan kehendak Tuhan pada tahun 2024. Sebagai kesimpulan, ada sebuah buku berjudul Kehidupan yang Tidak Menyesal Setelah 10 Tahun ke Depan. Jika kita benar-benar gila, kita akan menjalani kehidupan yang tidak menyesal setelah 10 tahun ke depan. Buku ini dibagi menjadi 5 bab. Masing-masing ada temanya sendiri. Bab pertama mengatakan Anda tidak dapat menyeberangi lautan hanya dengan melihat. Bab kedua, lengkapi dengan semangat lewat positif, pikiran positif. Bab ketiga, jika tidak ada tujuan, tidak ada yang dapat dicapai. Bab keempat, hutan lebat pun dimulai dengan benih. Bab terakhir, ada alasan dan prinsip untuk sukses. Ada poin yang penting di dalam konten tersebut. Diperlukan mempraktekkan dan bertindak. Dengan melihat saja kita tidak dapat menyeberang lautan. Perlu tujuan, strategi, semangat, serta menantang diri secara nyata untuk mencapainya. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan rohani. Saya berharap saudara berkonsentrasi secara rohani dan menantang diri dengan level yang berbeda dari sebelumnya. Dengan demikian, tempat kemah pekerjaan maupun pelayanan saudara akan diperluas. Karena Tuhan membuat perjanjian secara pasti. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat bergantung kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan dan melayani Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Dan menikmati berkat-berkat yang telah disediakan oleh Tuhan
Tuhan pada tahun 2024. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang telah mengeluarkan kami dari kurungan, jebakan, dan jerat setan. Kiranya tahun 2024 menjadi tahun di mana berkonsentrasi untuk mewujudkan misi Tuhan dan menantang diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya kami selalu bergantung kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi pemenang rohani karena mengalami penggenapan firman mimbar hari demi hari. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan rohani kepada kami untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam seumur hidup kami. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan kreatif untuk menyelamatkan 237 bangsa dan memulihkan 5.000 suku, membangun remnant sebagai puncak. Untuk itu kiranya Tuhan memberi kami ekonomi terang dan ekonomi remnant, ekonomi penginjilan 237 negara. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menyelamatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Amin.